Bayangkan sebuah naskah kuno bertahun-tahun. Usianya memuat ramalan tentang pahlawan tersembunyi yang akan datang. Itulah kisah Satrio Piningit. Maharaja Jayabaya, Raja, Kediri 1135 sampai 1157 Masehi, dikenal karena kemampuan meramalkan masa depan. Dalam syair ramalannya, Serat Joyoboyo, Jayabaya menyebut akan datang Ratu Adil yang memimpin Nusantara. Katanya, Jawa dikuasai orang putih 3 abad dan oleh Kadal Kuning, Jepang, sebentar sebelum datang Ratu Adil. Dari kalimat kode seperti itu, legenda Satrio Piningit berkembang. Sosok kesatria tersembunyi. Piningit artinya disembunyikan, yang kelak menegakkan keadilan. Bahkan pujangga Jawa abad ke-19, Ranggawarsita, menulis Satrio Piningit sebagai tokoh apokaliptik yang kelak memimpin Nusantara bahkan dunia. Inilah akar mitosnya, campuran ramalan, Jayabaya dan interpretasi turun-temurun masyarakat. Bagi banyak orang Jawa, Satrio Piningit lebih dari sekadar cerita. Ia lambang harapan. Dikisahkan sebagai putra Bathara Indra, Dewa Indra, berparas bagai Krishna, bersifat seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula bermata 3. Trisula bermata 3 itu melambangkan kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan, menggambarkan peran Satrio Piningit sebagai penegak keadilan. Masyarakat percaya ia memiliki kesaktian dan ilmu melebihi zamannya. Ada pula yang menyamakan Satrio Piningit dengan budak Angon, anak penggembala. Simbol anak gembala yang mengumpulkan masalah untuk diselesaikan demi mendirikan pemerintahan adil. Intinya, Satrio Piningit adalah simbol rakyat yang menderita tetapi menanti pemimpin sakti datang memulihkan tatanan. Dalam kepercayaan Sunan Kalijaga misalnya, kisah Satrio Piningit menjadi metafora harapan spiritual dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Singkatnya, ia diharapkan menjadi Ratu Adil yang mengangkat bangsa dari masa kelam. Tapi tunggu dulu, jika ramalan itu benar, apakah kita sudah melihat tanda-tandanya di era sekarang? Dalam teks aslinya disebut, Satrio Piningit justru tidak akan menjadi presiden atau raja biasa, melainkan memimpin revolusi besar sebelum kiamat. Artinya dia bukan sosok terpilih melalui pemilu, melainkan pemimpin zaman baru. Namun di dunia nyata, mitos ini sering dipolitisasi setiap kali berganti pemimpin. Contohnya di Pilpres 2014, tokoh senior Golkar, Suhardiman, mengatakan ciri-ciri Satrio Piningit ada pada Jokowi, seorang yang kesandung, artinya dari kalangan bawah. PDIP kemudian menanggapinya sebagai amanat agar Jokowi terus melayani rakyat. Sebelumnya sempat juga beredar lebaran uang kertas palsu bertuliskan Prabowo Satrio Piningit, Hero Cakra Ratu Adil, yang kemudian dibantah sebagai hoaks, hanya upaya mengotori citra calon tertentu. Intinya, setiap peristiwa politik besar tak luput dibanding-bandingkan dengan kisah Satrio Piningit. Tetapi sejauh ini, yang ada hanyalah rumor dan tafsir. Bukti konkret kehadirannya masih nihil. Mitos Satrio Piningit juga sering digunakan media dan warganet sebagai bumbu narasi. Misalnya jelang Pilpres 2024, beredar berbagai tafsir ramalan Jayabaya terkait capres masa depan. Situs Democracy.id melaporkan kabar viral bahwa Prabowo Subianto dikaitkan dengan Satrio Piningit. Sosok Satrio Piningit akan menggantikan Jokowi di 2024. Intisari Magazine bahkan menyebutkan bahwa Jayabaya menubuatkan Satrio Piningit akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Singkatnya, Satrio Piningit ditempelkan pada tokoh politik manapun yang unggul dalam hitung cepat pemilu. Namun ingat,
Semuanya masih spekulasi belaka. Sejauh ini tidak ada yang mengetahui pasti apakah ramalan itu benar merujuk pada seorang figur nyata. Apakah Jokowi, Prabowo, atau tokoh manapun? Hanya Tuhan dan waktu yang akan menunjukkan jawabannya. Begitu elemen mistis dan politik bertemu, teori konspirasi cepat muncul. Ada yang berspekulasi Satrio Piningit adalah pemimpin bayangan global yang mengendalikan jalannya kekuasaan dunia. Terdengar gila, ternyata ada juga yang percaya. Komunitas QAnon di Amerika misalnya pernah menyebut Donald Trump sebagai semacam Satria Piningit yang diam-diam berjuang melawan cabal elit dunia yang kejam. Di Indonesia pun rumor liar bertebaran. Dari elit rahasia yang memakai nama Satrio Piningit hingga kelompok mistis yang diduga memegang kendali politik. Namun semua itu belum terkonfirmasi dan cenderung hoaks. Para ahli sejarah dan budaya justru mengingatkan Satrio Piningit sesungguhnya sosok mitologis, produk budaya, bukan elit sebenarnya di balik layar. Meskipun seru dijadikan obrolan viral, perlu skeptis menghadapi klaim tanpa bukti. Jadi benarkah Satrio Piningit mengatur semua kekuasaan? Sampai hari ini kita hanya memiliki legenda dan tafsiran, bukan fakta empiris. Mitos ini lebih berfungsi sebagai cermin. Ia harapan rakyat dan permainan imajinasi politik ketimbang realitas kekinian. Yang pasti, cerita Satrio Piningit telah menjadi bagian menarik dalam budaya Nusantara dan politik kita. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Apakah kamu masih percaya mitos ini atau punya teori lain? Jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka video ini dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan video misteri Nusantara, ramalan kuno, dan konspirasi kekuasaan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.